Selamat datang di konten Ngintip Saham. Di sini kita akan bahas profil dan bisnis emiten yang melantai di Bursa Efek Indonesia secara singkat dan padat. Bukan merupakan rekomendasi beli atau jual, tapi sebagai titik permulaan untuk melakukan analisa lebih dalam. PT Indofood Sukses Makmur Tbk dengan ticker INDF adalah perusahaan Total Food Solution yang kegiatannya mencakup semua proses produksi makanan. Secara singkatnya, di tahun 1990 berdiri dengan nama PT Panganjaya Intikusuma. Lalu di tahun 1994 berubah nama menjadi PT Indofood Sukses Makmur dan melakukan IPO. Di tahun 1995, PT Indofood melakukan akuisisi terhadap Bogasari, lalu mengembangkan sayapnya lebih lanjut di tahun 1997 dengan melakukan akuisisi di bidang perkebunan, agribisnis, dan distribusi. Untuk pemegang saham INDF sendiri, 50,07%-nya dimiliki oleh First Pacific Company Limited, sedangkan sisanya 49,93% dimiliki oleh publik. Indofood memiliki 4 grup bisnis utama. Yang pertama, produk konsumen bermerek yang memproduksi mie instan, dairy, makanan ringan, penyedap makanan, dan lain-lain. Lalu ada divisi Bogasari, dia memproduksi tepung terigu dan pasta. Divisi agribisnis, dia bergerak di bidang perkebunan dan produksi minyak dan lemak nabati. Lalu grup distribusi yang berfungsi untuk menyebarkan produknya Indofood sendiri dan pihak ketiga ke pasar yang ada. Untuk yang pertama, grup bisnis produk konsumen bermerek ini dijalankan oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur yang punya ticker di BEI itu ICBP. Produknya ada banyak. Kalau mie instan kita yang familiar ada Indomie, ada Super Mie, terus ada mie Sakura juga. Untuk dairy ada produk Indomilk, susu cap enak, terus ada Milkwat juga. Untuk snack ada Citato, terus ada Chiki Balls, dan seterusnya. Banyak sekali merek yang dimiliki oleh Indofood ini. Lalu grup bisnis yang kedua, Bogasari, ini dijalankan oleh grup Bogasari. Produknya mungkin yang familiar adalah segitiga biru, lalu ada cakra kembar, ada juga La Fonte pasta dan sausnya. Grup ketiga, grup agribisnis, ini dijalankan oleh Indo Agri, di mana Indo Agri ini memiliki kendali atas perusahaan yang melantai di Bursa Efek Indonesia seperti Salim Infomas dan PT London Sumatera. Nah, produk yang dihasilkan adalah seperti minyak goreng, Bimoli, terus ada margarin Palmia dan Amanda, terus ini ada Happy juga, merek Happy. Untuk pembahasan lebih lanjut atas divisi ini, sudah saya buatkan sendiri yang bisa kalian tonton di pojok kanan atas ini. Pada kuartal 3 tahun 2023, Indofood memiliki total aset senilai 188 triliun dengan komposisi 52,7%-nya adalah ekuitas, 36,2%-nya adalah hutang berbunga, sedangkan sisanya 11,2% adalah liabilitas lain-lain. Lalu untuk komposisi asetnya, ada 9,6% dalam bentuk persediaan, lalu 14,9% itu bentuknya kas, 25% berupa aset tetap, dan goodwill senilai 29,8%. Lalu sisanya 20,7%-nya adalah aset lain-lain. Kalau kita lihat total aset dari sisi grup bisnis, 66,7% aset ini dimiliki oleh divisi CBP. Lalu 15,4%-nya Bogasari, 17,1%-nya adalah agribisnis, dan 0,8% adalah lain-lain, termasuk distribusi yang tadi. Di sini kita lihat mulai dari 2018 sampai 2022 terdapat kenaikan aset yang cukup signifikan, khususnya di tahun 2020 di CBP. Nah, ini terjadi karena pada tahun 2020 ada akuisisi Pine Hill yang menghasilkan goodwill senilai 56 triliun rupiah. Setelah kita tahu asetnya, sekarang kita cari tahu, dengan aset 188 triliun ini, Indofood bisa menghasilkan sales berapa sih? Kalau kita lihat di tahun 2022, total sales yang dihasilkan adalah 110 triliun, dan kebanyakan penjualan ini dilakukan di Indonesia. Dan sisanya ada di Timur Tengah, Afrika, Asia, dan lain-lain.
Nah, di sini bisa kita lihat bahwa penjualan di Indonesia sama Timur Tengah dan Afrika ini mengalami peningkatan dari tahun 2020 ke 2022, ada peningkatan yang cukup signifikan. Kalau kita breakdown dari segmennya, dari 2018 sampai 2022, kontribusi terbesar atas sales Indofood ini diberikan oleh CBP, baru disusul oleh Bogasari, agribisnis, dan distribusi. Nah, karena dari CBP ini yang paling besar, coba kita gali lebih dalam ya. Kalau kita lihat penjualan ICBP di tahun 2022, dia menghasilkan sales senilai 64,8 triliun. Kita bandingkan dengan sales Indofood senilai 110 triliun. Dari 64,8 triliun ini, 71,5%-nya itu dihasilkan dari penjualan mie instan. Sisanya 14,2% dari produk dairy, sisanya lagi dari snack, minuman, dan bumbu, serta produk lain. Karena di sini penjualan didominasi oleh mie instan, ayo kita cari tahu gimana sih proses pembuatan dari mie instan ini. Di sini dilakukan mixing bahan bakunya yang berupa tepung dari bahan gandum. Setelah di-mixing, dilakukan pressing sehingga terbentuk seperti pipihan adonan. Nah, adonan yang sudah dipipihkan ini nanti dilakukan slitting dan waving, dipotong-potong kecil lalu dikeritingkan, lalu setelah itu direbus dengan air panas. Nah, setelah direbus, dilakukan pemotongan dan pelipatan. Setelah dipotong dan dilipat sesuai porsinya, dilakukan penggorengan menggunakan minyak goreng. Lalu setelah digoreng, didinginkan, ditambahkan bumbu, lalu terakhir di packing, lalu siap untuk dijual. Kita kembali ke Indofood-nya nih. Jadi dari penjelasan tadi, video dari mulai awal sampai akhir, setidaknya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan terkait bisnisnya Indofood. Salah satunya ini. Pertama, kurs dolarnya. Kenapa kurs dolar ini sangat berpengaruh? Karena Indofood masih melakukan impor bahan baku berupa gandum tadi. Lalu ada pinjaman berbunga dan obligasi dalam bentuk dolar. Kita tahu tadi bahwa pinjaman berbunga Indofood ini cukup banyak. Dan kebanyakan dari pinjaman berbunga itu bentuknya dolar. Sehingga kurs dolar ini nanti akan berpengaruh ke laba rugi Indofood di masa datang. Lalu yang perlu kita perhatikan lagi ada harga gandum. Karena Indofood sendiri untuk bahan baku mie instannya, dia menggunakan gandum yang diimpor dari Australia, Kanada, dan Amerika Serikat. Sehingga otomatis kalau harga gandum naik, COGS pun akan naik, sehingga akan membuat laba semakin tipis. Secara historis kita lihat bahwa gross profit margin dari Indofood ini meningkat. Dulu awalnya di angka 25%, lalu sekarang ada di angka 30,8%. Ini yang grafik warna ungu. Lalu untuk net profit marginnya yang grafik warna biru juga mengalami peningkatan. Dulu dari sekitar 5% sampai sekarang menjadi 7%, hampir 8%. Nah, untuk yang grafik orange ini return on equity-nya kita lihat juga mengalami peningkatan ya, dari 10% sampai ke 15%. Secara historis lagi, mulai dari tahun 2009 sampai 2023, Indofood tidak pernah absen untuk membagikan dividen. Oke, sekian video kali ini. Kalau merasa video ini bermanfaat, silahkan like, share, dan subscribe untuk dapat info emiten-emiten selanjutnya. Sampai jumpa.